Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina wa 'alal mu'minina khassah wa 'alal 'alamina 'ammah. Bi nabiyhi wa habibihi wa rasulihi wa safihi wa kalimihi wa khalilihi sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad imami anbiyaihi wa rusulihi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. An-Nabiyil Ummi Al-Habibil Alil Qadar Al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Rawal Imam Abu Syekh anna fadlahu tabaraka wa ta'ala wal ilmu wa anna rahmatahu jalla wa ala huwa sayyiduna Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Para jamaah yang mulia dan juga segenap umat Islam, umat junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, yang sangat dihormati, yang sangat dicintai, yang sangat didoakan dan yang sangat diharapkan doanya. Terkhusus para ulama yang hadir dalam acara yang mulia ini, yang menambah-nambah keberkahan dan rahmat bagi kita semua. Dan juga tak lupa aparat pemerintahan daerah setempat yang Abu ya cintai dan yang Abu ya hormati,
terkhusus sahibul acara, saudara kita Kang Ragil beserta istri Neng Nita, yang mana dengan niat mulianya sahibul acara kita semua bisa mendapatkan warna-warni anugerah dari Allah, dan kita bisa menggabungkan niat-niat mulia kita kepada niat-niat mulianya sahibul bait, sahibul acara. Kita diingatkan kembali, dan alhamdulillah dengan seringnya adanya acara maulid seperti ini, hati kita sering diingatkan kepada junjungan alam kekasih Allah teragung, imam semua nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan penutup para nabi dan penutup para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga rahmat bagi alam semesta, dan rahmat yang khusus, kasih sayang yang istimewa bagi mukminin, hamba-hamba Allah yang beriman, baik bangsa manusia maupun bangsa jin. Yang kerasulannya sudah diimani oleh semua para rasul terdahulu dan umatnya masing-masing atas janji Allah, perjanjian yang Allah ambil dari semua para rasul dan umatnya masing-masing di setiap masa. Dan juga sebelum lahirnya ke muka bumi sudah dikenal secara terperinci keterpujiannya, ketinggian derajatnya, kesempurnaannya, kesuciannya, keterdepanannya, keunggulannya dalam segala sisi kebaikan di atas seluruh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, bahkan di atas seluruh makhluk Allah. Dan sudah menjadi buah bibir di kalangan umat para rasul terdahulu dan para rasulnya, yang kelahirannya ditunggu-tunggu oleh semua umat para rasul terdahulu, dan sudah ditawassuli oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan para rasul terdahulu, juga oleh umatnya masing-masing ketika beliau-beliau berdoa kepada Allah ingin cepat dikabul doanya oleh Allah.
Dan sebelum lahirnya di muka bumi ini sudah dicintai dan diagungkan oleh semua para nabi terdahulu, dan umatnya dipuji-puji. Juga sebelum lahirnya ke muka bumi ini, namanya sudah terpampang di tiang-tiang keraton Allah, dan namanya terpampang di alam surga, di pintu-pintu gerbangnya, di tenda-tendanya, di kubah-kubahnya, di dedaunan-dedaunannya, di kening-kening binatang-binatang surga, di dada-dada bidadari, dan juga namanya termaktub di tangan-tangannya semua malaikat Allah. Yang mana beliau jauh-jauh hari sebelum dilahirkan, seluruh para rasul, para nabi dan umatnya yang terdahulu sudah berikrar kepada Allah siap membela nabi akhir zaman ini jika bertemu dengannya. Yang sifat-sifat kesempurnaannya termaktub dalam semua kitab-kitab samawi, dan juga keagungan umatnya, sehingga Nabi Musa alaihissalatu wassalam memohon-mohon kepada Allah ingin menjadi bagian dari umat ini, yakni umat Nabi akhir zaman, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepadanya dan semua malaikatnya bersolawat kepadanya, dan Allah memerintahkan kepada siapapun yang beriman agar bersolawat salam kepadanya. Dan Allah menjanjikan kepada siapapun yang beriman yang bersolawat satu kali kepadanya, Allah akan bersolawat kepada orang yang beriman yang bersolawat kepada kekasihnya ini. Allah akan kasih solawat 10 kali lipat. Siapa yang bersalawat kepada kekasihnya ini, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bersalawatnya 10 kali, Allah akan membalasnya 100 kali. Siapa yang bersalawat kepada kekasihnya ini 100 kali, Allah bersalawat kepada yang bersalawat itu 1000 kali. Siapa yang bersalawat kepada kekasihnya ini 1000 kali, maka Allah menjamin segala kebutuhannya dunia dan akhiratnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan mendekatkan siapapun hambanya kepada kekasihnya ini, dan akan memberikan syafaat kekasihnya ini kepada siapapun hambanya yang memperbanyak salawat
kepada kekasihnya ini dalam hidupnya di dunia minimal 300 kali. Setiap harinya. Dialah Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh semua makhluknya, yang diagungkan oleh Allah dan diagungkan oleh seluruh ciptaannya. Ialah baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cahayanya adalah ciptaan Allah yang paling pertama diciptakan oleh Allah sebelum seluruh makhluknya diciptakan. Dan dari cahayanya tersebut Allah menciptakan seluruh ciptaannya. Dialah baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kenabiannya sudah ditetapkan terlebih dahulu di surga sebelum Nabi Adam alaihissalatu wassalam dikasih ruh, masih berupa patung di depan pintu gerbang surga. Dialah baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang penciptaan ruhnya dari nurnya, yakni nur beliau sendiri, dan penciptaan jasadnya juga dari nurnya, sehingga beliau adalah satu-satunya manusia di muka bumi yang jika dalam suasana terang tidak ada bayangan dari jasadnya, dan juga dari jasadnya memancarkan cahaya. Seringkali ditemukan oleh keluarganya, oleh para sahabatnya, memancarnya cahaya dari wajahnya, memancarnya cahaya dari keringatnya yang nempel pada kening-keningnya, memancarkan cahaya ibarat butiran-butiran berlian yang nempel di keningnya. Dan seringkali ditemukan ketika beliau berbicara, maka dari gigi beliau mengeluarkan percikan cahaya, dan juga keringatnya wangi. Tidak ada tandingannya aroma wangi, wewangian di muka bumi yang seenak wanginya keringat baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ketika dihamilkan oleh ibunya, ibunya tidak merasakan berat, perutnya tidak kembung sampai 9 bulan. Selama menghamilkan
Junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunya sering mimpi didatangi para rasul bergantian yang memberi kabar gembira bahwa beliau dipilih oleh Allah menjadi ibu kekasihnya Allah. Dan para rasul berwasiat, jika engkau melahirkan nanti, namai bayi itu dengan nama Muhammad, karena bayi itu akan terus dipuji-puji di kemudian hari. Dan ibunya diperintahkan agar merahasiakan anugerah ini, karena orang-orang Yahudi akan berusaha membunuhnya jika tahu. Karena tidak ada umat manusia yang paling benci setelah Nabi akhir zaman ini muncul di muka bumi kepada beliau terkecuali bangsa Yahudi. Dialah baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ketika mau dilahirkan beliau, Allah Ta'ala dohirkan tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda kebesaran kelahiran kekasihnya di muka bumi ini dengan warna-warni kejadian di alam semesta, baik di bumi, di langit, di aras, di kursi, Lauh Mahfuz dan kolamnya, surga dan nerakanya, di kalangan malaikat, di kalangan bangsa setan, di kalangan bangsa jin, di kalangan manusia, di kalangan binatang sekalipun, yang mana tidak ada yang kelahirannya menggegerkan semua alam semesta keagungannya kecuali kelahiran Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelahirannya menggembirakan semua ciptaan Allah, sehingga seluruh makhluk Allah di malam dilahirkannya beliau pada memperlihatkan kegembiraannya, yang mana kelahirannya tidak merusak farji ibunya, kelahirannya tidak diurus dengan bidan istilah sekarang, atau paraji ya, atau dukun beranak. Tidak ada keluarga yang tahu, orang Makkah yang tahu kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah lahir. Yang kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut jumhurnya para ulama tidak melewati farji. Dan menurut sebagian ulama dengan operasi malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Kelahirannya dihadiri dan diagungkan oleh para malaikat Allah dan oleh bidadari-bidadari surga, dan oleh Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Asiyah, yaitu ibunya Nabi Isa. Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Asiyah adalah mantan istrinya Fir'aun yang tidak pernah
tersentuh oleh Fir'aun dan oleh semua laki-laki. Yang di saat kelahirannya memancar cahaya dari perutnya. Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha menembus ke langit. Dan rumahnya terang, kamarnya terang. Dan dengan cahaya tersebut Sayyidatuna Aminah bisa melihat dari kamarnya kepada gedung-gedung yang ada di ibu kota Yaman, di San'a, dan yang ada di Syam, yaitu yang ada di Yordan, di Palestina, di Syria, ya, kelihatan dari dalam kamarnya. Yang di saat kelahiran beliau Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam penuh dengan cahaya. Dan dengan tasbihnya, takbirnya, tahlilnya, istighfarnya, tahmidnya, semua para malaikat Allah dan sang bayi agung ini dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam dengan malaikat Mikail alaihissalatu wassalam ke berbagai penjuru dunia, agar semuanya pada mengenal kepada keagungan sang bayi teragung ini, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan didandani oleh malaikat dengan pakaian yang putih. Dan ketika lahir Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada kotoran, tidak ada air ketuban, tidak ada plasenta, tidak ada darah. Ibunya tidak merasakan sakit, hanya merasakan ada sesuatu yang keluar dari rahimnya. Tiba-tiba cahaya memenuhi kamarnya. Dan ketika lahir Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau berbicara memuji Allah dengan bahasa Arab yang fasih, bertakbir. Dan menampakkan kedua telapak tangannya di depannya dan menekukan dua lututnya dan melipat jari jemari kakinya sambil memandang ke arah langit, dan sudah memakai pakaian yang dipakaikan oleh malaikat Mikail alaihi salatu wassalam, dan juga sudah dikhitan dari sananya, dan pusernya sudah seperti puser dewasa, dan juga bibir kelopak matanya sudah dicelak dari kudratnya. Dialah baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dari mulai dilahirkan sampai wafatnya tidak pernah ditemukan kotoran, najis, kencingnya, beraknya, kentutnya tidak pernah terjadi. Tidak pernah tercium
ada aroma bau dari jasadnya yang ada aroma yang sangat enak wanginya. Tidak pernah ditemukan kecacatan dalam akhlak atau kebodohan di dalam pemikiran, di dalam pengetahuan, dan tidak melewati fase kehidupan umumnya anak kecil, umumnya manusia di masa kecil yang tidak berakal. Baginda Rasulullah SAW tidak masuk kepada kehidupan itu. Tidak ada dalam kehidupan Nabi dari masa kecil. Istilah kita ada gumelo, ya, kalau anak kecil itu. Allah sudah sempurnakan akalnya. Bahkan Nabi sendiri meriwayatkan kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa ketika beliau masih ada dalam rahim ibunya, beliau sudah mendengar suara melajunya kalamnya Allah ketika menuliskan takdir makhluk di lauh mahfuz, masih di dalam rahim ibunya, idul matil ahsya. Dan ketika usia 40 tahun, beliau sendiri meriwayatkan kepada pamannya Sayyidina Abbas. Ini terkenal, ya, di dalam hadis bahwasanya waktu 40 hari kelihatan oleh Sayyidina Abbas ketika mau dililit dengan kain bendongan, tangan sebelah kanannya, ya, begitu dililit beliau kelihatan mau menangis, tapi beliau kelihatan berbicara dengan bulan. Pamannya sendiri melihat saat itu di malam bulan purnama, tapi pamannya Sayyidina Abbas tidak paham apa yang dibicarakan. Lalu diam lagi. Setelah itu dililitkan lagi bendongannya sebelah kiri. Kelihatan beliau mau nangis lagi, tapi lalu beliau berhenti lagi nangisnya dan beliau berbicara seperti berbicara dengan bulan sambil menatap bulan. Nah, ini pernah ditanyakan oleh Sayyidina Abbas setelah Sayyidina Abbas masuk Islam. Penasaran Sayyidina Abbas apa yang ia temukan di waktu Rasulullah SAW usia 40 hari. Begitu diangkat oleh Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah mau dibawa ke kampung Bani Sa'ad, terjadi seperti itu. Dan ternyata begitu ditanyakan, Rasulullah SAW menceritakan kejadian saat itu di usia 40 hari. Paman, saat itu, ya, aku begitu dililit tanganku, saat itu aku menangis. Begitu mau menangis, bulan purnama berbicara kepadaku, la tabki ya Habibullah, jangan menangis engkau wahai kekasih Allah. Walau qatarat min dumu'ika qatrah, andai kata satu tetes saja menetes dari air matamu ke bumi ini, maka qallaballahu al-khadra, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalikan bumi yang hijau ini menjadi gersang semuanya. Allah. Maka aku diam karena aku sangat sayang kepada umatku. Artinya akalnya sudah sempurna. Padahal usia Nabi berapa? 40. Lalu ketika tangan kiriku juga dililit dengan bendongan, aku mau menangis lagi, tiba-tiba bulan purnama bicara lagi, la tabki ya Habibullah, jangan menangis wahai kekasih Allah, karena kalau menetes dari air matamu satu tetes saja ke bumi ini, maka sampai hari kiamat, ya, bumi yang hijau sekarang ini tidak akan ada lagi kesuburan sampai hari kiamat. Aku diam lagi, tidak berani menangis karena aku sangat sayang kepada umatku. Allah.
Jadi Rasulullah SAW tidak melewati fase orang tidak berakal, tidak melewati fase tamyiz, enggak. Maka jangan membayangkan Rasulullah SAW bagaimana pemikiran Nabi di masa kecilnya. Apakah seperti umumnya anak-anak kecil, manusia biasa, jorok, kencing di mana saja, berak di mana saja. Artinya kan tidak berakal mereka itu. Melewati fase itu. Enggak, Rasulullah tidak melewati fase itu. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Masya Allah. Sehingga Rasulullah SAW beliau mengatakan sendiri ketika di masa kecil main dengan anak-anak yang lain, lalu ngantongin batu ya, dengan pakaian, ngantongin batu dengan pakaian. Ini kan kelihatan, anak-anak kecil namanya juga, kelihatan yang oratnya ke bawah. Begitu aku mau ngantongin batu, ada yang bicara sama aku, kata Nabi. Apa? Auratah, auratah. Itu jaga auratmu, jaga auratmu. Aku tidak berani. Itu di masa kecil sekali. Allah. Dialah baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang pergaulannya ya dengan malaikat dari dulunya sudah biasa. Dari alam rahimnya itu sudah biasa. Lalu di masa kecilnya sudah biasa. Pergaulan dengan para malaikat, komunikasi dengan para malaikat sudah biasa. Dialah baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari masa kecilnya, dari mulai lahir tidak pernah ada binatang-binatang seperti nyamuk, lalat dan sebagainya yang berani hinggap di tubuhnya sampai wafat. Dialah baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang penglihatannya ke depan seperti penglihatan ke belakang seperti penglihatannya ke depan. Dialah baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau sendiri menceritakan selama di Mekah kalau lewat beliau ke gunung, melintasi gunung, gunung mengucapkan salam kepadanya. Kalau melewati pepohonan, pepohonan juga salam kepadanya. Kalau melewati bebatuan, bebatuan juga salam kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah. Dialah baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang jujur selama hidupnya, dari mulai lahir sampai wafatnya tidak pernah ditemukan ya, dusta dari ucapannya, dalam ucapannya. Dan terjaga dari melakukan kemunkaran, dari melakukan kezaliman, kejahatan dari mulai lahir sampai wafatnya. Dan dikasih fatonah kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan cuma dari lahirnya saja, tadi sudah disebutkan ya, bahwa beliau sudah dikasih akal yang sempurna oleh Allah dari sebelum lahirnya juga. Dialah baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang di masa hidupnya tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun,
apalagi dosa, tidak pernah melakukan hal yang kurang baik sedikit pun, dan beliau tidak pernah lupa selama hidupnya. Adapun hadis-hadis terjadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepertinya pernah lupa, maka para ulama sudah membahasnya dan Rasul juga menjawabnya bahwa beliau tidak lupa. Begitu setelah salam bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa sarfas salat am-nasid? Apakah engkau mengqashar salat ataukah kau lupa? Rasulullah menjawab, kullu dzalika lam yakun. Itu semua tidak terjadi. Qashar tidak, lupa pun tidak. Lalu beliau berdiri lagi menambah 2 rakaat lagi. Maka para ulama membahas bahwa beliau tidak pernah lupa, tapi itu terjadi, ya, seperti halnya lupa. Maka sebahagian ulama mengatakan bahwa beliau saat itu saking fananya kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Kalau kita, ya, terjadi lupa, saking lupanya kepada Allah. Kalau Rasul saking fananya dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Dan juga beliau melakukan hal itu, sebagian ulama mengatakan ini untuk contoh bagi umatnya jika terjadi seperti itu. Harus bagaimana? Harus melakukan apa kalau terjadi dalam sholat seperti itu? Dialah baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang segala gerak-geriknya dibimbing terus oleh Allah dengan wahyunya. Imma wahyunya yang melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, wa imma langsung dari Allah kepada baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dialah baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang diberi oleh Allah berbagai keunggulan-keunggulan dalam berbagai kebaikan dan kemuliaan, keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada seluruh ciptaannya. Yang mesti kita tahu, yang insya Allah nanti malam, nanti di mana? Di restoran BIS 88 akan kita ungkap keunggulan-keunggulan Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga cerita yang agung ini menjadi sebab segala doa kita dikabul. Terkhusus Sahibul Bait, ya, dan juga Sahibul Bait semoga diberkahkan dan dilanggengkan dalam rumah tangganya yang sekarang sudah ke 11 tahun. Rumah tangganya semoga dipenuhi dengan keberkahan dan kebahagiaan langgeng sampai surga. Begitu.